15 hal yang tidak Anda ketahui tentang Larry Ellison. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Halo Aluxer, dan selamat datang kembali di video luar biasa lainnya. Kali ini kita akan membahas pendiri salah satu raksasa perangkat lunak terbesar di dunia, Oracle, Larry Ellison. Larry Ellison diadopsi sejak usia muda dan dibesarkan di Chicago Southside dalam keluarga Yahudi yang telah bertobat. Ia memulai karirnya di berbagai perusahaan teknologi sebelum mendirikan laboratorium pengembangan perangkat lunaknya sendiri, yang dimulai dengan investasi hanya $1.200 dan kemudian membentuk basis data Oracle. Sejak menghasilkan uang, ia mengembangkan reputasi untuk menjalani gaya hidup miliarder yang sangat mewah di mana kata tidak ada. Alux.com didedikasikan untuk menjadi sumber informasi terbaik di dunia tentang para pebisnis dan pengusaha paling berpengaruh di dunia. Akan salah jika kita tidak melihat kehidupan miliarder taipan perangkat lunak, Larry Ellison. Pertama, dia penggemar olahraga ekstrim dan telah mencederai dirinya sendiri. Ellison adalah penggemar bersepeda gunung, selancar badan, balap kapal pesiar, dan olahraga ekstrim lainnya. Namun, hal itu membuatnya rentan cedera. Namun, dia tampaknya tidak peduli. Meskipun telah menjalani operasi untuk banyak cedera serius, dia terus mempertaruhkan nyawanya dan mendanai tim balap kapal pesiarnya sendiri, Oracle Team USA. Kedua, basis data Oracle tersedia dalam 63 bahasa. Ada begitu banyak variasi Oracle sehingga sekarang tersedia dalam 63 bahasa dunia, termasuk bahasa regional seperti bahasa Inggris British dan bahasa Inggris Amerika. Pesan kesalahan, formasi hari dan bulan, serta simbol waktu semuanya khusus untuk bahasa tersebut. Ketiga, meskipun dibesarkan sebagai penganut agama Yahudi, dia menolak untuk mengadakan bar mitzvah. Ibu kandung Ellison beragama Yahudi, tetapi berjuang untuk merawatnya sendiri, jadi dia menyerahkannya untuk diadopsi oleh bibi dan pamannya. Mereka juga beragama Yahudi dan membesarkan Ellison dalam keluarga yang religius, tetapi dia menolaknya sejak usia dini. Ia menyatakan bahwa dogma-dogma tertentu dalam agama Yahudi bukanlah dogma yang saya anut. Ia jelas menemukan keyakinannya yang sebenarnya di usia muda karena Ellison muda menolak untuk melakukan bar mitzvah. Keempat, penasihat keuangannya dilaporkan harus memarahinya karena pengeluaran yang berlebihan. Beberapa email Ellison dengan penasihat keuangan pribadinya bocor pada tahun 2002 dan menunjukkan bahwa percakapan tersebut dapat menjadi sedikit panas. Ellison ditegur karena telah memaksimalkan batas kreditnya lebih dari $1 miliar untuk membeli kapal pesiar dan rumah. Ia disarankan untuk mengurangi pengeluarannya. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan para miliarder pun membutuhkan anggaran. Ingin tahu seperti apa daftar belanja Larry Ellison? Tonton video kami tentang 15 kapal pesiar termahal di dunia. Kelima, ia menyewa detektif swasta untuk mencari-cari di tempat sampah milik pesaingnya. Ada rumor bahwa Ellison mengobrak-abrik tempat sampah Microsoft untuk mencari rahasia, tetapi ini hanya sedikit dilebih-lebihkan. Yang sebenarnya terjadi adalah Ellison menyewa detektif swasta untuk mencarinya di tempat sampah. Dan itu bukan milik Microsoft, itu adalah kelompok riset yang bekerja atas nama Microsoft. Ellison berterus terang dalam konferensi pers dengan mengatakan bahwa dia merasa senang melakukannya karena kami telah mengungkap kebenaran. Nomor 6, Oracle hampir bangkrut karena strategi penjualannya yang agresif. Pada akhir tahun 1970-an, Oracle mengalami masa sulit. 10% staf diberhentikan dan perusahaan hampir bangkrut karena strategi pemasaran awal staf penjualan tidak berhasil. Tim penjualan mendesak pelanggan untuk membeli langganan perangkat lunak terbesar sekaligus, yang membuat bonus mereka tampak besar, tetapi penjualan di masa mendatang ini tidak terwujud. Itu membuat perusahaan mendapat banyak masalah, dan Ellison menganggapnya sebagai kesalahan bisnis yang luar biasa. Nomor 7, dia mencoba membeli tim NBA, tetapi ditolak. Ellison mencoba membeli New Orleans Hornets pada tahun 2011, tetapi ditolak demi tawaran lain senilai $450 juta. Menurut Forbes, Ellison sangat menginginkan waralaba NBA dan ingin memindahkan Hornets ke San Jose jika tawarannya berhasil. Dia juga mencoba membeli Golden Gate Warriors tahun sebelumnya, tetapi gagal lagi. Untuk saat ini, dia harus puas memiliki stadion. Nomor 8, dia menggugat kota San Jose pada tahun 2000.
Miliarder eksentrik itu mendapat masalah dengan kota San Jose ketika dia melanggar aturan tentang lepas landas larut malam di bandara. Kota itu telah memberlakukan jam malam yang melarang pesawat dengan berat lebih dari 75.000 pon mendarat atau lepas landas antara pukul 11.30 malam dan pukul 6.30 pagi. Jet Ellison termasuk dalam kategori itu, tetapi dia tidak suka mengikuti aturan mereka, jadi dia mengabaikannya. Dia menggugat mereka dan menang. Jadi sekarang dia bisa mendaratkan jetnya kapanpun dia mau. How many times do I have to tell you? You ungrateful brat! Pick up your food and get out! Go eat outside! Pun dia mau. Nomor 9, dia memegang rekor transaksi real estate terbesar dalam sejarah AS selama beberapa bulan pada tahun 2004. Ellison membeli 5 bidang tanah terpisah di Malibu seharga $65 juta. Saat itu adalah transaksi real estate AS terbesar yang pernah terjadi, tetapi ia berjuang untuk mempertahankan rekor tersebut. Beberapa bulan kemudian, Ron Perlman menjual tanah miliknya di Florida seharga $70 juta dan memecahkan rekor tersebut. Nomor 10. Steve Jobs adalah fotografer pernikahan Ellison. Ketika Ellison menikahi istri keempatnya, Melanie Kraft, seorang novelis roman, ia mengundang tamu istimewa untuk mengambil foto. Pendiri Apple, Steve Jobs, menjadi juru potret resmi pada hari besar itu pada tahun 2003. Ellison dan Kraft menikah di kompleks Woodside seluas 45 hektar di dekat air terjun. Jobs ditemani oleh putra Ellison di belakang kamera, dan mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempersiapkannya sehingga foto-foto itu tidak tersedia untuk pers. Nomor 11. Ellison memiliki 98% saham Pulau Lanai di Hawaii. Lanai adalah salah satu destinasi terindah di dunia dan pulau terbesar ke-6 di Hawaii. Ellison menandatangani perjanjian untuk membeli 98% pulau itu pada tahun 2012 dengan tujuan mengubahnya menjadi komunitas hijau 100% pertama yang layak secara ekonomi di dunia. Kami cukup yakin bahwa rencana besar Ellison tidak akan mengganggu pariwisata dan akan ada banyak pasangan yang menikah di sana selama bertahun-tahun mendatang. Nomor 12, ia menyewa pengacara pohon untuk menggugat tetangganya ke pengadilan atas 4 pohon. Ada rumor yang mengatakan bahwa Ellison membeli rumah tetangganya dari mereka untuk menyelesaikan sengketa pohon, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Ketika sekelompok 4 pohon merusak pemandangan Teluk San Francisco, Ellison menggugat tetangganya ke pengadilan. Pohon-pohon itu termasuk 3 pohon redwood dan pohon akasia berusia 80 tahun yang dibiarkan tumbuh secara alami dan liar oleh tetangganya. Mereka akhirnya menyelesaikannya di luar pengadilan dan pohon-pohon itu ditebang. Nomor 13, ia telah menyumbangkan setengah dari kekayaannya untuk tujuan filantropi dan amal. Larry Ellison adalah salah satu dari 28 orang dan keluarga kaya yang berkomitmen untuk menyumbangkan setengah dari kekayaan mereka untuk amal. Ia termasuk dalam kelompok yang bergabung dengan Michael Bloomberg, bangsawan Arab, dan Vladimir Putin dalam sebuah surat yang tampaknya didesak untuk ditulis oleh Warren Buffett. Ellison mengatakan bahwa ia bermaksud menyumbangkan 95% kekayaannya. Ia belum pernah mengumumkan secara terbuka sebelumnya ketika menyumbangkan uangnya, tetapi Buffett mengatakan bahwa ia akan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama jika ia lebih sering membicarakannya. Kami tidak dapat membayangkan ia memiliki banyak masalah dengan itu. Nomor 14, istri kedua Ellison menyerahkan haknya atas Oracle hanya dengan $500. Larry Ellison telah menikah 4 kali. Yang kedua adalah saat Oracle didirikan, yang berarti bahwa istrinya saat itu memiliki klaim atas sebagian perusahaan. Setelah mereka menyelesaikan perceraian, ia menyerahkan haknya atas perusahaan itu seharga $500. Ia tidak peduli atau tidak tahu betapa berharganya perusahaan itu. Nomor 15, gajinya di Oracle dikurangi dari $1 juta menjadi $1 pada tahun 2009. Seperti banyak eksekutif puncak lainnya, Ellison menerima gaji $1 setahun karena dia tidak membutuhkan uang itu. Ellison bergabung dengan Jack Dorsey dari Twitter, Mark Zuckerberg dari Facebook, dan banyak lainnya dengan gaji $1 karena kontribusinya besar, tetapi secara hukum dia harus memiliki gaji. Larry Ellison adalah karakter yang rumit. Kita mendengar berita utama dan kita semua mengira kita mengenalnya sebagai pengusaha yang menuntut dan terus terang yang melanggar jam malam bandara dan menyuruh tetangganya menebang pohon. Namun di balik semua itu, kita mengira ada lebih banyak hal tentang Ellison daripada yang terlihat. Dia telah merevolusi bisnis perangkat lunak dan telah menjadi tokoh utama di dunia perusahaan rintisan teknologi dengan hasratnya yang tak kenal ampun untuk berekspansi.
kamu masih di sini? Nah, ini hal lain yang sangat mengejutkan tentang Larry Ellison. Bersama CEO Tesla Elon Musk, Ellison muncul sebagai cameo di Iron Man 2. Karakter Tony Stark yang diperankan Robert Downey Jr. didasarkan pada Musk dan miliarder playboy lainnya yang boros. Jadi, Ellison adalah pilihan yang jelas. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan video apapun. Jika Anda ingin lebih banyak, kami memilih sendiri video-video ini yang mungkin Anda sukai. Atau kunjungi alux.com untuk konten kehidupan mewah terbaik di planet ini. Jadilah bagian dari komunitas